Tidak mungkin kita akan meninggal dengan terhimpitnya ekonomi kita, kemudian kita mati tidak diberikan rezeki. Tidak mungkin. Kalau kita sedang terhimpit ekonomi kita, maka jangan melihat orang yang sedang bahagia. Jangan melihat orang yang sedang senang dengan ekonominya, tapi lihat orang yang ada di bawah kita. Perbaiki terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Mungkin saja kalau Allah berikan kita kekayaan, kita akan jadi sombong misalnya. Kalau kita merasa kita sedang sangat terhimpit ekonomi kita dalam keluarga kita, maka yang paling pertama harus kita ketahui adalah bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raziq atau Ar-Razzaq. Dialah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kita adalah hamba Allah dan Dia Allah adalah pemberi rezeki. Selama kita masih hamba Allah, tidak mungkin kita tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita akan meninggal dengan terhimpitnya ekonomi kita, kemudian kita mati tidak diberikan rezeki. Tidak mungkin. Kata Nabi SAW, malaikat Jibril alaihi salam telah membisikkan kepada Nabi SAW bahwasanya lan tamuta nafsun, tidak akan pernah meninggal satu jiwa hatta tastawfiya rizqaha, sampai dia menyempurnakan rezekinya di dunia ini. Tidak akan mungkin meninggal satu jiwa sampai sempurna, sudah selesai rezekinya, baru itu dia meninggal. Seandainya kita lari dari rezeki kita, maka rezeki itu akan datang mengejar kita sebagaimana kematian datang mengejar kita jika kita lari dari kematian. Tidak akan mungkin rezeki itu lari daripada kita kalau sudah itu yang Allah tentukan kepada kita. Dan tidak akan mungkin kita dapatkan dengan usaha semaksimal apapun, tidak akan mungkin kita dapatkan jika dia bukan milik kita. Tidak usah kita khawatirkan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedang terhimpit ekonomi kita, maka jangan melihat orang yang sedang bahagia. Jangan melihat orang yang sedang senang dengan ekonominya, tapi lihat orang yang ada di bawah kita. Itu akan membuat kita lebih bersyukur dengan apa yang sedang kita peroleh pada hari itu. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihat orang yang ada di bawah kita, jangan melihat orang yang ada di atas kita, supaya kita lebih menghargai nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita sedang terhimpit, kita tidak punya apa-apa, maka lihat ada orang yang lebih buruk keadaannya daripada kita. Makanya ulama kita mengatakan, lihat dan bandingkan selalu keadaan kita dengan keadaan Nabi SAW. Maka kita akan melihat tidak ada apa-apanya keadaan kita. 3 bulan berturut-turut, bayangkan, kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut tidak menyala api di rumah Nabi SAW karena tidak ada yang mau dimasak. Kita 3 bulan berturut-turut kelaparan? Tidak. Alhamdulillah. Hari ini kita tidak makan terlalu enak, besok datang makanan dari tetangga, alhamdulillah. Tanpa kita sadar ada orang yang antar makanan. Sudah ada di situ handphonenya, sudah ada di situ amplopnya. Seperti video yang viral. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, jangan pernah mengeluh dengan keadaan, karena kita adalah hamba Allah. Selama kita masih hamba Allah, tidak mungkin Allah akan sia-siakan kita. Yang perlu kita lakukan apa? Perbaiki terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan Allah akan rezekikan kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bertakwa kepada Allah. Terus perbaiki ketakwaan kita kepada Allah, maka kita akan dapatkan kenikmatan dalam kehidupan ini. Dan kehidupan ini jemaah sekalian tidak lepas dari 3 perkara. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama lainnya, kehidupan ini tidak lepas dari perkara. Kehidupan seorang muslim tidak lepas dari 3 perkara. Yang pertama adalah iza an'ama alaihi syakara. Entah dia mendapatkan nikmat dari Allah, hendaklah dia bersyukur. Keadaan yang kedua, wa iza betuliya sabara. Entah keadaan yang kedua, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bersabar atas ujian tersebut. Yang ketiga adalah wa idza aznaba istaghfara. Dan jika dia berdosa, maka hendaklah dia langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita cuma 3 ini. Entah nikmat, entah ujian, atau kita terjatuh ke dalam kesalahan. Kita beribadah kepada Allah, itu adalah nikmat, bersyukur kepada Allah. Kita terjatuh ke dalam dosa, langsung bertobat kepada Allah. Kita diuji oleh Allah SWT, bersabar dengan ujian tersebut. Ajaban, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min.
Sungguh aneh perkara seorang mukmin itu. Wala yakunu illa lil mu'min, dan ini tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Apa itu? In asabathu syarra, kalau dia in asabathu dharra, kalau dia tertimpa satu musibah, sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu menjadi baik untuk dia. Dan jika dia ditimpa satu kenikmatan, dia diberikan satu kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah SWT, itu juga baik bagi dia. Jadi kita sedang dalam keadaan bagaimanapun ekonomi kita, keluarga kita dan sebagainya, teruslah bersabar, teruslah bersyukur dengan apa yang ada. Lihat orang yang ada di bawah kita, berprasangka baik kepada Allah. Itu juga berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak memberikan ini kepada kita kecuali itu yang terbaik buat kita. Mungkin saja kalau Allah berikan kita kekayaan, kita akan menjadi sombong misalnya. Allah tahu kalau kita seperti ini sekarang, maka kita tidak sombong, maka Allah berikan itu kepada kita. Jangan sampai kita diuji seperti Qarun. Tadinya miskin, diberikan kekayaan oleh Allah, akhirnya lupa dengan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Waliyadzubillah. Nah, maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ya, bersabar dengan keadaan kita, terus bertakwa kepada Allah SWT, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah melihat orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat, lihat selalu orang yang ada di atas kita, supaya kita termotivasi untuk bisa melombainya, ya, untuk bisa menyainginya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan akhirat kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba mendapatkan yang terbaik.